welcome back. Kali ini kami akan membahas series terbaru dengan judul Sugar Daddy. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Sugar Daddy episode 1. Pagi itu, mata Aurel terbelalak lantaran melihat jam yang menunjukkan waktu 10.30. Hal itu langsung menyadarkan Aurel jika dirinya telat pergi kuliah. Karena hal itu juga, Aurel langsung cepat bersiap untuk pergi ke kampusnya. Namun saat di perjalanan, Aurel mendapatkan pesan dari seseorang yang memintanya untuk membayar hutang. Tak hanya sampai di situ, saat Aurel meminta ojeknya untuk menambah kecepatan, namun sialnya ojek yang dia naiki malah mogok. Tak habis cara, akhirnya Aurel memutuskan untuk berlari karena jarak tempuh ke kampusnya sudah dekat. Sayangnya sampai di depan kelasnya, namun kelas tersebut telah selesai. Dan saat itu Aurel bertemu dengan Okan. Okan menduga jika Aurel bergadang lagi. Nah, karena hal itu, Aurel pun mengatakan, ya gimana lagi, cookiesnya baru selesai subuh tadi. Maksimal harus gue kirim hari ini. Kalau enggak gue kena denda dari marketplace-nya. Terus gue ngantuk, jadi gue tidur. Ternyata bablas. Kan gue tidur, ternyata malah bablas lagi. Tak lama Aurel menunjukkan followersnya di kiosku. Nah, mendengar hal itu, Okin mengatakan harus tetap fokus kuliah, bukannya berdagang. Mendengar hal itu, Aurel pun mengatakan, iya, ini gue udah ngutamain, cuman keburu bubar aja. Saat Okin mengajak Aurel ke kantin, tiba-tiba ada nomor baru yang menelponnya. Namun penelpon tersebut mengirimkan foto Aurel tanpa busana dan mengancam jika Aurel tidak membayar hutang, maka dia akan menyebarkan foto tersebut. Nah, karena hal itu, Aurel langsung menelpon sahabatnya yaitu Bella. Namun sayangnya, Bella sedang bermesraan dengan omnya. Aurel mencari keberadaan Bella dengan bertanya ke Okan. Namun sayangnya, saat itu Aurel bertemu dengan Bobby yang terobsesi ingin menjadi pacarnya Aurel. Nah, saat itu, Bobby meminta Aurel untuk memberinya jawaban atas pengakuan cintanya. Namun Aurel mengatakan jika dirinya sudah memberi jawaban dan Bobby tidak menerima jawaban penolakan dari Aurel. Nah, karena hal itu, Bobby mengatakan, apa sih kurangnya aku? Kamu mau apa aja, aku belikan semuanya. Kamu nggak tahu papa aku siapa. Laut merah aja, papa aku yang warnain. Nah, mendengar hal itu, Aurel pun menghentikan celoteh Bobby dan pergi meninggalkan Bobby. Aku beliin semuanya, kamu nggak tahu papa aku siapa. Laut merah aja papa aku yang warnain. Pagi itu, Alvin pergi ke ruangannya Derry. Nah, karena hal itu, Derry mengatakan jika Alvin dicari oleh atasannya. Namun Alvin malah mengatakan jika dirinya habis pergi mengurus sesuatu yang sangat penting. Tak hanya itu, Alvin juga mengatakan ke Derry, semakin hari, Alvin melihat aura Derry makin gelap. Alvin juga bertanya, kapan Derry akan mengikuti sarannya. Mendengar hal itu, Derry memilih diam. Tak habis cara, Alvin pun menyarankan Derry untuk menjadi sugar daddy. Tak tahan dengan ocehan Alvin, Derry memutuskan untuk pulang. Namun Alvin tak pantang menyerah. Alvin meminta Derry untuk menemaninya. Jadi sugar daddy. Hah? Akhirnya Bella menemui Aurel. Namun saat itu Aurel terkejut ketika melihat Bella dengan mobil barunya. Tanpa basa-basi, Bella langsung mengajak Aurel untuk makan siang di luar, sekaligus membahas tentang pinjol. Saat di kafe, Aurel bercerita dengan Bella, jika Aurel tidak membayar hutang, maka wajah Aurel akan diedit menjadi foto bugil dan dikirim ke seluruh kontak ponselnya. Padahal, Aurel sama sekali tidak meminjam uang dari pinjol tersebut. Sudah 2 minggu nomor tersebut menerornya. Nah, karena hal itu, Bella pun mengatakan jika Aurel harusnya hati-hati untuk menyimpan dompetnya, sehingga KTP-nya tidak hilang. Nah, karena hal itu, Aurel teringat saat dia sedang membuat cookies, ada seseorang yang menelponnya dan mengatakan jika mereka salah mengirimkan uang ke rekeningnya Aurel dan meminta Aurel untuk mengirimkan uang tersebut ke pemilik aslinya. Nah, karena hal itu, Bella awalnya meminta Aurel untuk tidak membayar uang tersebut dan mengganti nomornya. Mendengar hal itu, Aurel pun mengatakan, nggak bisa, percuma aja. Dia tetap bisa bagiin foto gue ke seluruh kontak gue. Karena hal itu, Bella pun mengatakan, makanya ikutin gue untuk jadi sugar baby. Nah, mendengar hal itu, Aurel pun menolak ketus saran dari Bella. Bella meminta Aurel untuk berpikir secara realistis, karena uang 50 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Tak lama, Bella menyarankan Aurel untuk mendekati Bobby, karena Bobby pasti akan memberinya uang 50 juta itu. Jadi sugar baby kayak gue. Big no. Esoknya, Aurel mencoba menelpon papanya, namun papanya tak kunjung mengangkat teleponnya. Aurel pun sangat panik karena besok adalah tenggat terakhir pembayaran. Jika Aurel tidak membayar uang tersebut, maka fotonya akan dikirim ke seluruh kontaknya. Dan jika ada dosen yang mengetahui hal itu, maka beasiswa Aurel terancam tercabut.
Aurel sangat bingung dengan keadaannya sekarang. Dan Bella pun mengatakan apakah Aurel akan terus seperti ini. Tak lama Bobby datang dan mengajak Aurel untuk pergi makan siang. Karena terpaksa, akhirnya Aurel mau menemani Bobby makan siang. Namun saat proses pembayaran, kartu ATM-nya Bobby semuanya ditolak. Nah, karena hal itu, Bobby langsung menelpon papanya. Namun papanya tidak menghiraukan Bobby. Nah, karena hal itu, Bobby langsung pergi meninggalkan Aurel di kafe tersebut. Nah, karena melihat Bobby kabur, Aurel dengan terpaksa kabur juga. Nah, karena hal itu, Aurel langsung menaiki mobilnya Derry. Saat itu, pegawai kafe meminta Aurel untuk segera melunasi biaya makan yang mencapai 3 juta itu. Mereka menarik paksa Aurel untuk masuk ke dalam kafe dan segera melunasinya. Nah, karena hal itu, Aurel meminta Derry untuk membantunya. Setelah beberapa saat, akhirnya Derry mau membantu Aurel untuk melunasinya. Nah, karena hal itu, Aurel berjanji untuk membayarnya. Saya akan ganti, tapi palingan sekarang cuma bisa ngasih nomor telepon, nggak apa-apa ya Om. Aurel sangat lelah dengan masalah hidupnya. Saat Aurel duduk di tepi trotoar, Okan datang dan mendekati Aurel. Melihat Aurel yang sedang sedih, Okan pun menghibur Aurel dan mengajaknya untuk berkeliling. Namun saat di tengah perjalanan, Aurel kembali mendapatkan pesan dari penagih hutang itu dan itu membuatnya makin stres. Di sisi lain, Bella sedang bersama dengan sugar daddy-nya. Bella mendapatkan hadiah berupa tas mewah dari sugar daddy-nya yaitu Alvin. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya Alvin. Dan saat itu juga ada notif di ponselnya Alvin yaitu pesan dari Lia yang mengatakan jika Lia sedang berada di depan pintu apartemennya Alvin. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.